Hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya kajian fikih referensi kitab Fathul Muin masih terkait dengan sutroh ataupun tabir ya. Sebelumnya sudah panjang lebar, hukumnya adalah sunnah pastinya ya, dan aturannya itu tartib mulai dari tembok atau tiang, kemudian sejadah ya, kemudian garis gitu, dan seterusnya lah. Kemudian tongkat dulu tadi, cuma kan kalau kita mau tongkat nggak mungkin ya ditancepin di masjid itu. Atau rusak ya. Jangankan istilah ratusan orang, 10 orang juga ya. Ada 5 kali sholat itu udah habis sudah. Ya, ini kan kalau zaman Rasulullah kan masjidnya masih pasir. Gitu ya. Nah, sekarang nih setelah seorang yang sholat itu menggunakan sutra ataupun dinding tabir ya, ini aturannya gimana gitu ya. Wa idza bismillahirrahmanirrahim wa idza sholat. Dan ketika seseorang sholat ila sayin pada sesuatu minha dari sutroh lah, payusanu maka disunahkan lahu bagi dia, waligori dan selainnya, dapu marin menghalau atau menolak orang yang liwat bainahu antara orang yang sholat pakai sutro itu wa baina sutroti dan antara sutronya. Ya pastinya al mustawfiyati yang memenuhi lisuruti pada syarat-syaratnya ya. Tuh, jadi nih kalau ada orang sholat udah pakai sutro ataupun tabir ya di depannya biasa atau di sampingnya kemarin ya. Nah itu nanti sunnah, untung sunnah nih. Kalau wajib mah bisa jadi dosa nih. Tapi sunnah juga kan kalau dikerjain menjadi pahala ya. Itu disunahkan baik bagi dianya tuh. Masa lagi sholat sih? Enggak gini doang, enggak batal. Jadi kalau ada yang sholat, padahal dia udah ngadepin tiang atau ke tembok gitu ya, atau udah ngapar sejadah gitu ya. Ada yang mulai udah tahu nih ada yang lewat, gini ya. Gitu ya. Enggak batal gini dong. Yang gini-gini deh. Hah? Kagak. Enggak ada suara kayak pakai tangan ya. Iya. Nah ini pastinya ya. Tuh, jadi kudu dihalang itu, kudu dihalau nih orang yang lewat antara orang yang sholat dengan sutro atau dengan tabirnya itu. Ya pokoknya mah nggak boleh kalau dia umpamanya dia ngadepin tembok tuh, dari tembok ke dia nggak boleh ada yang lewat gitu aja, halangin. Ataupun dia ngadepin tiang tuh, dari dia ke tiang itu halangin ya. Tuh, ataupun dia pakai sejadah itu jangan sampai ngelewatin sejadah gitu ya. Kalau lewat sejadah emang nggak apa-apa. Iya, lewati ya gitu aja. Jangan dilangkain begitu ya. Nah ini pastinya ya. Sutronya juga yang memenuhi syarat. Artinya kemarin ya. Itu kan tinggi panjangnya kan maksimal 3 asa ya. Ya maksudnya dari dia ke sutro itu 3 asa maksimal. Ya. Ya, terus minimal tingginya kan 2/3 asa. Kemarin ya. Tuh, juga tartibnya ada udah gitu. Nah, itu baru. Tapi kalau umpamanya dia, oh ini mah walaupun ngadepin tabir atau sutra seperti tembok juga nggak memenuhi syarat karena jauh gitu ya, 3 meter tuh depan ya. Nah itu mah nggak memenuhi syarat. Makanya nih kalau sholat sunnah khususnya di rumah ya, kan kalau laki-laki mah
itu sholat wajibnya di musola atau di masjid berjamaah gitu ya. Kalau sunahnya mah baiknya mah di rumah. Nah tujuannya apa? Satu, insya Allah bisa lebih aman. Amannya gimana? Ya lebih ikhlas lah gitu ya. Karena jarang yang lihat. Keduanya itu buat nyinari rumah. Rasulullah bersabda, nawiru mana zilakum bisolati wa tilawatil Quran. Sinarilah, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Quran. Tuh, jadi ini rumah walaupun jelek, ya sederhana, tapi pengen terang, hawanya betah gitu, nyaman, tentram ya. Ada kan rumah yang bagus mau bagus, gedong, tapi kayaknya gimana ya? Tapi sebaliknya ada rumah padahal masih sederhana, tapi hawanya enak gitu, adem deh ya. Nah ini kalau pengen gitu tuh, itu rumah banyakin pakai sholat. Tapi sholatnya di situ ya, awas, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Apalagi baca Quran lagi di situ, baca Quran lagi. Insya Allah gitu ya. Nah itu kalau memang sholatnya di rumah nih, itu usahakan ya yang jauhan ke apa namanya usaha nih, yang di depan itu tembok ngedeketin, ya ataupun pagar lah kalau rumahnya belum tembok mah. Jadi jangan malah dia mundur, temboknya jauh, paham nggak? Ya, tuh. Hah? Jadi nih, umpamanya nih ya. Kan biasanya kamar berapa meter? 3 meter ya. Itu usahakan dia paling ini ya, itu di tengah-tengah. Jadi lebih dekat ke tembok. Iya, iya. Itu jangan dia mundur nyandar di tembok ya. Jadi usahakan temboknya dekatan ke depan. Jangan ke belakang gitu ya. Gitu. Tuh. Enggak terlalu nempel tadi. Maksudnya wah, ini sih enggak ngajak dari awal sih ya. Iya. Iya, siap. Mantap ya. Enggak rame kalau kayak gitu ya. Itu makanya tuh seperti di musola atau masjid juga ya, itu yang namanya pengimaman mah itu lebih baik lebar daripada panjang. Sebab kalau panjang mah itu enggak memenuhi sutroh itu. Kan kemarin maksimal berapa? Berapa? 3 asa ya? Ya, 1,5 meter kan? Ini kadang-kadang mah ada yang 2 meter sono ya, 3 meter panjang tuh ya. Tuh kalau lebar gimana? Enggak apa-apa lebar mah. Bisa buat naruh pengimaman ya. Buat khutbah segala apa gitu. Jadi lebar mah bagus, jangan panjang tuh. Sebab itu tadi enggak memenuhi syarat sutro gitu ya. Tabir. Jadi sunat tuh bagi yang sholatnya maupun orang lain untuk melarang atau ngejagain orang yang liwat gitu ya, yang melewati itu gitu, sunat tuh. Ya bahkan waqot ta'adda nih, dan sungguh dianggap melampaui batas bimururihi dengan melewatinya likauni karena keadaan yang lewat itu mukalapan. Itu orang yang udah mukalaf, bahkan lebih kurang ajar lagi ya. Kalau bahasa kasarnya mah. Ya. Orang yang lewat itu umpamanya orang yang udah mukalaf. Orang yang mukalaf itu yang mana? Yang udah akil balik gitu ya. Udah balik dan akalnya normal. Itu namanya mukalaf. Bahkan kalau menurut Imam Romli mah termasuk di sini kurang ajar ya. Bukan aja mukalaf aja. Jadi umum, mau udah mukalaf, mau belum, tetap aja itu. Ya makanya kudu dikasih tahu tuh ke anak-anak ya. Ini Masya Allah kadang-kadang kalau itu sembarangan ya. Memang anak itu kalau di bawah umur 7 tahun dibilangin ke susah. Sini aja ya, tetap aja. Waktu sholatnya melalarian. Iya. Dan memang di dalam agama juga diatur.
Di bawah umur 7 tahun, apalagi belum tamyiz ya, itu belum ada kewajiban nyuruh sholat. Ya, sebab apa? Dia memang pada dasarnya ada akalnya ya, tapi belum tamyiz sehingga dibilanginnya susah. Disuruh sini aja ya, ngunggut ya. Iya, giliran aja waktunya. Wah, waduh itu ya kadang-kadang gitu. Ah? Kayak begitulah kurang lebih ya. Benar. Ya, insyaallah. Iya, emang aturan disuruh di sholat juga kan umur 7 tahun itu. Kalau 7 tahun mau dia udah tamyiz, ada harapan rada ngerti gitu bilangin. Jangan ganggu bapak sholat ya. Iya. Ataupun kalau dia ke masjid atau kamu sholat ke berjamaah mah jangan larian ya. Ngumpet aja. Iya. Nah itu dia. Apalah kalau memang kalau anak umur kalau di atas umur 7 tahun nggak bakal nangis nggak? Iya. Udah bisa dibilangin. Tapi kalau di bawah 7 tahun apalagi 5 tahun gitu ya. Dibilangin juga jongjon aja. Emang belum tamis gitu ya. Gitu. Ya memang tujuannya bagus tapi ingat batasannya gitu aturannya. Yang tujuannya dia benar. Tujuannya supaya nggak biasain gitu ya. Ya tapi sekali lagi kalau nggak sesuai dengan aturan agama mah yang ada kacau gitu. Karena aturan agama mah 7 tahun baru. Ini mah di bawah 7 tahun belum tamyiz, akhirnya gitu tuh, ya. Ya dan di sini kalau di sini lihat nih mau mukalaf mau kagak itu tetap ya kudunya mah dihalangin tuh. Nah ini bukan ngalangin lagi anaknya itu ya. Nah apalagi tuh ya. Iya. Iya emang bener ya serba salah itu ya. Iya mau digaplok ada bapaknya ya. Nggak digaplok cengkelnya itu ya. Iya bapaknya dia itu anak dia sih. Itulah makanya ya kudu ngaji semua di ngerti gitu. Ya. Nah terus. Nah bahkan nih aduh masya Allah nih ya. Wayah rumah tuh haram al mururu melewati bainahu antara orang sholat wa baina sutroti dan antara tabir itu tadi sutra ya hina yusanu ketika disunahkan lahu baginya adapun untuk menjaga gitu ya. Itu kalau memang karena dasar hukumnya tadi kan sunnah nih ngejaga pakai tangan ya. Nih. Tuh. Nah itu manakala ada orang yang lewat itu hukumnya haram ya. Ya haram. Bahkan ada keterangan kayaknya mah itu istilahnya dianggap iblis itu yang lewat. Tadi kan bicara iblis sudah aduh. Gitu ya. Setan gitu maksudnya mah. Nantar ya. Lagi bagus-bagus pertanyaannya. Nah jadi itu tuh. Yang jelas kalau memang memenuhi syarat ya dan dia memang nggak ada ujur ya, nah itu haram untuk melintasi ngelewat di depan orang yang sholat udah pakai sutro ataupun tabir yang memenuhi syarat gitu ya. Nah sekarang baru tuh sebagai pertanyaan, wa ilam yajid bagaimana kalau tidak mendapatkan almaru seorang yang lewat nih sabilan suatu jalan malam yukosir. Nah, selagi dia itu tidak sembarangan lah gitu ya, teledor. Biwukupin dengan diam pitorikin pada suatu jalan, au pisopin ataupun pada suatu barisan, ma'apur jatin padahal ya masih senggang. Pisopin pada barisan akhor yang lain baina yadaihi ya antara di hadapannya gitu ya. Nah, jadi itu kalau jadi masalah haramnya nih. Haram ngelewatin di depan orang sholat yang udah ngampar sejadah umumnya di kita mah ya. Ataupun udah ngadepin tembok, tiang gitu ya. Nah, itu
sekalipun yang lewatnya itu nggak mendapatkan jalan nih, nggak dapetin jalan, yang nggak ada alternatif lah. Nah itu pun selagi emang orang yang sholat itu nggak melakukan kesalahan, maksudnya gimana? Ya dengan dia berdiri di jalanan atau barisan depan itu masih longgar. Jadi ini gini, walaupun dia udah pakai sutro, udah pakai tabir ya, baik itu berupa tembok ataupun tiang ataupun sejadah gitu ya. Nah, kalau memang di depan dia atau di sebelah sananya di depan dia gitu ya, itu masih kosong mah nggak apa-apa, ngelewat juga nggak haram. Ya, ataupun memang dia di jalanan sholatnya, ketahuan masih ada tempat lain, dia sholat di jalanan. Ya maksudnya mah akses menuju masuk ke masjid gitu ya. Nah itu mah nggak haram, asik juga, nggak haram, gitu ya. Walaupun dia udah memenuhi syarat sutro gitu ya, gitu. Tapi kalau memang mantak ngehalangin dia itu, ataupun memang karena dia berdiri di jalanan ya, ataupun memang di shop yang depannya itu masih kosong, ya. Nah ini ada orang umpamanya nih mau masuk ke sono gitu ya, mau ngisi shop itu, mau ngisi barisan itu yang kosong ya, dia ngelewatin, nggak haram itu. Itu makanya terakhir ya, palidahilin tuh, maka boleh bagi yang masuk tuh khorkus supupi untuk apa namanya menembus barisan-barisan. Wa in kasurat, walaupun banyak tuh barisan tersebut, hatta ya sudah, sehingga orang yang masuk itu bisa menutupi atau mengisi barisan yang kosong tadi. Jadi itu kalau memang kondisinya orang yang sholat itu tadi di jalanan ataupun di depan dia masih ada yang kosong, itu justru kudu lewat. Nggak apa-apa, nggak haram itu. Begitu ya. Walaupun banyak beberapa barisan nih. Omnya katakan tuh orang yang itu tadi di barisan ke-5 ya. Sementara barisan yang pertama ada tuh yang kosong. Itu walaupun lewatin barisan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 ya, sampai dia kayak situ, enggak, itu enggak haram. Gitu. Nah, makanya di antara kesunahan Jumat juga contohnya ya. Itu kan pada dasarnya enggak boleh ngelengkain leher-leher orang yang sholat, maksudnya kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau memang ya orang yang sholat itu juga memenuhi syarat tadi itu, memang udah nggak ada tempat lain ya, sehingga terus juga memang barisan depan juga udah rapat. Itu kalau ada yang maksa aja itu baru haram. Tapi kalau pokoknya di depan juga masih kosong, malah ini sholatnya di jalanan lagi, tuh kan tadi nggak boleh sebenarnya ngelangkain. Tapi kalau kondisi begitu mah tajong aja, habak lah. Iya. Iya. Iya, tapi kebanyakan kan sekarang begitu ya. Bukan yang ngisi di depan, malah di belakang. Iya, bener emang orang kan nyariin tembok, nyariin tiang, tapi temboknya bukan di depan. Bukan diadepin. Di mana? Di belakang, buat apa? Nyender. Nyender karena ketidaktahuan ya. Tuh. Ah, ke masjid itu Jumat. Iya. Jadi kalau yang tahu mah dia nggak peduli pokoknya mah ya, walaupun dia orang awam, walaupun dia orang biasa ya, udah ke depan aja. Keutamaan itu nanti kan ketika sholatnya menjadi barisan pertama gitu ya, walaupun banyak sekurang-kurang dapat kedua gitu ya. Atau kalau di belakang mah atau sutro nggak dapat, ntar juga kalau sholat berjamaah atau boro-boro barisan pertama begitu. Itunya begitu mendatang dari awal juga itu sama aja. Sayang ya, kasihan itu ya. Ya itu semua karena memang kebodohan tuh. Ya pokoknya mah kalau pakai ilmu mah ibadah kita berkualitas gitu ya. Ya jadi walaupun sedikit juga insya Allah jadi pahala bahkan bisa berlipat-lipat gitu.
dibandingkan dengan orang yang asal ibadah aja, bahasanya rajin lah, ikhlas lah. Atau ikhlas itu, bicara ikhlas itu benar dulu, jangan langsung ikhlas aja. Ya, kalau nggak ikhlas mah tuh boro-boro dia ikhlasnya diterima ya, atau memang ibadah juga nggak ada ilmunya. Tapi yang sekarang kan begitu. Ah, yang penting mau sholat, benar nggak? Yang penting ibadah. Gitu. Iya, gugur kewajiban bahasanya. Itu sih jadi masih jauh sebenarnya ya. Tuh, orang kalau sholat masih menganggap kewajiban berat. Iya, benar aja. Dulunya sholat itu jangan dianggap kewajiban, dianggap kebutuhan. Itu beda level tuh. Antara orang yang menganggap sholat itu kewajiban dengan kebutuhan. Kalau memang menganggap kewajiban itu berat, beban. Tapi kalau udah menganggap kebutuhan, justru enak gitu ya. Iya, saya mau sholat juga butuh gitu ya. Kan kalau orang kebutuhan apa gimana juga dibelain, bener nggak? Iya, butuh apa juga kan, walaupun bagaimana cara juga dibelain dan semangat hawanya ya. Itu kayak orang kerja, pagi-pagi pergi gelap-gelap pulang gelap-gelap, pergi masih gelap pulang udah gelap gitu. Kadang-kadang anaknya juga nggak kenal itu. Iya. Nah, kenapa dia semangat begitu? Karena butuh begitu ya. Tahu udah ketahuan udah hasilnya ini itu gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Mungkin cukup untuk pikirnya sementara, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.